Selamat datang di channel Ulas Jersey bersama gua Gibran Gumilang. Nah, di episode yang ini super spesial ini. Pertama-tama kita kenalin dulu dari paling sini ada Spidey. Gila. Silakan. Saya Spidey. Terus yang di sini ada Bung Estu Ernesto. Saya Pandit Tarkam. Oke. Dan yang paling spesial di sini ada Pak Denny selaku owner dari Ad Hoc Apparel. Halo, Denny, Budi Pamunan. Ini tuh orangnya. Oh iya, belum Baru tahu gue. Maafin. Buat yang nanya-nanya. Jadi hari ini gue datang ke opening Megastore ya. Iya. Saya ini ya opening Megastore. Ini kita lagi ngedeprok. Terus dilihat nih di bawah ada masih ada kayak closing gebiar BCA gitu loh. Kayak closing gebiar BCA di atas. Gebiar BCA. Jadi kita mau wawancara dikit sama Mas Denny nih bareng sama Om Estu bareng sama Spidey. Bisa ceritain nggak sih nih awal pertama kali jangan dari Ad Hoc deh, dari katanya kan pernah dulunya konveksi dulu ya? Iya, benar. Nah, itu tahun berapa tuh? Kalau konveksi ini dari 2008 gitu udah konveksi, Mas. 2008. Oke, terus untuk pertama kali jadi Ad Hoc itu? Kalau jadi itu baru 2 tahun terakhir. 2 tahun sengaja. Oh. Apa tuh penyebabnya kalau nggak sengaja tuh gara-gara? Penyebabnya hijau kali. PSMS Medan. Ya? Itu dipastikan. Oke, jadi pertama kali itu kayak kerja sama PSMS. Iya. Dan harus ada brandnya gitu Nah, kan? iya. Oke, iya. Dan untuk brandnya sendiri baru di PSMS muncul tahun ini ya? Iya, tahun ini. Tahun ini ya, tahun lalu tuh belum. Akhir tahun belum ya? Akhir tahun sedang dalam proses ya, jadi kita urus legalitasnya. Oke, berarti Akhir tahun kemarin. Ad Hoc ini jadi Ad Hoc pun baru 2 tahun lah ya. Tapi kalau brandnya muncul, kayaknya Baru tahun ini. baru tahun ini. Tahun ini kita muncul. Tahun ini. Oke. Silakan Bung Spidey yang ingin ditanyakan. Tapi gini loh, gue sih ngeliatnya lu baru Bang Denny. Iya benar, siap. Sama-sama, ready. Iya. Tapi- ya siap. Megastore-nya sudah banyak klub nih. Jadi Apa rahasianya? Underground. kalau bicara rahasia, Itu, gue sih nanya rahasianya apa? kita obrolin kalau bicara Siap, rahasia. siap. Boleh. Kalau dari dulu sudah diterpa kita ini dengan produk Tanah Abang. Oke. Iya. Kalau bicaranya tukang tembak, kita tidak, karena tidak pernah kita nembak label-label orang. Intinya itu ya. Tapi kalau untuk melayani ya tahu sendirilah. Kalau Tanah Abang mungkin untuk liga sama Tanah Abang tuh kelasnya jauh kemana-mana untuk quantity kan. Jadi makanya kita berani. Pas dikala udah masuk dengan PSMS, kenapa enggak terusin aja yang lain, intinya itu. Terlanjur nyebur, Ya. udah mendingan kita Mandi sekalian. Mandi sekalian. Iya. Mas, tapi sepak bola Indonesia itu kan penuh dengan ketidakpastian. Benar. Yang pasti ketidakpastian itu. Benar. Nah, maksudnya apa nggak takut ini ketidakpastian itu membuat apa yang dibangun Oleh Mas Denny Ad Hoc. itu menjadi apa nggak ada khawatir dengan itu atau memang udah punya Cara-cara antisipasi khusus, itu? Iya. cara-cara khusus. Nah, jadi kita berbisnis nih dari pertama ini ya. Kita berbisnis itu pasti ada resiko. Nah, kalau tidak mau resiko jangan berbisnis. Kita jadi karyawan. Itu intinya. Nah, dikala Liga Indonesia ini apalagi sekarang banyak ketidakpastian. Liganya mundur dulu, ya kan. Nah, baju juga belum tentu laku, logikanya kan itu. Iya, betul. Nah, mungkin seorang aparel manapun mungkin agak pusing juga. Dikala dia sudah banyak modal, keluarin modal ya kan, belum tentu bajunya laku. Iya. Nah, itulah sebuah resiko. Dikala dia yang kuat, dia akan bisa bertahan. Paling nggak itulah intinya kita coba. Ya mudah-mudahan sampai saat ini sih Ad Hoc bertahan. Itu aja ya Oke. kan. Jadi tadi ngomonginnya soal resiko ya. Ini Iya. kan kalau di dalam hal manajemen ada yang namanya kayak meminimalisasi manajemen resiko. Iya. Kan tadi seperti kita udah dengar resikonya ada ketidakpastian liga diundur, terus dan semuanya lah ya. Dan pengurus yang belum profesional, salah satunya kan gitu. Oke, Benar. Gimana Benar. cara meminimalisasi resiko itu? Untuk Mas Denny sendiri dan Ad Hoc ini kayak gimana? Ya, kalau untuk meminimalisasinya untuk resiko itu dalam segi bisnis itu pasti ada, ya kan? Cash flow. Nah, itulah kita harus atur cash flow. Oke. Nah, di mana kita harus berani kalau kita rekanan mungkin lebih dari 1 tahun. Bisa Oke. kita jualkan baju untuk tahun berikutnya kan kita bisa Jadi jual. kontraknya lebih dari 1 tahun. Nah, itulah kita makanya lebih berani. Oke. Dikala yang bekerja sama dengan Ad Hoc di kala pandemi ini,
saya tawarkan mereka 2 tahun dan mereka setuju. 2 tahun. Ya. Kalau tidak 2 tahun, tidak berani juga. Iya. Itu aja. Iya. Tapi kan bener juga tadi kata Mas Yastu, Pak Denny, kalau ketidakpastian itu Iya. sangat pasti gitu. Iya. Artinya gini, jangan-jangan nanti tahun ini kepengurusan klubnya si A, tiba-tiba tahun depan B. Itu kan ya salah satu resiko paling terbesar tuh. Betul. Tiba-tiba Sepak bola kita. pemain aja tiba-tiba orang pengurusnya udah kabur gitu ya. Ada Jadi gini, jaga-jaganya gimana boleh. Bang? Kita kontrak itu sama perusahaan bukan sama klub. Oh, oke. oke. Nggak mungkin klub nggak punya perusahaan. Iya. Yang penting Iya, itu. PT, karena Ya, ada hukum kan juga. Dikala ada badan Siap. hukum, kita ada legalitas. Oke, Gitu, oke. resmi loh. Dia iya. punya badan hukum, kami punya badan hukum. Betul. Dan legalitas ad hoc pun makanya kenapa ad hoc baru udah 2 tahun, tapi dia tampilnya baru setahun. Dalam proses legalitas itulah kita buat Iya. baru. Jadi dulu ya baru mulai. Nah, itulah saya. Iya. Persiapan dulu. Masa buru-buru. Nah, Mas, dengan ketidakburu-buruannya berarti kan belajar pengalamannya kan dari mulai yang jelek sampai yang bagus kan pasti dapet nih. Iya, betul. Automatically itu. Saya nggak mau ngomongin yang ketidakpastian tadi, tapi paling tidak ada sharing edukasi antara orang aparel yang saya dulu jualan mulai dari Tanah Abang sampai sekarang sponsornya mau sponsor Singapura nih. Berarti ada pengalaman. Apakah pengalaman itu juga coba di-share ke pengurus sepak bola, terutama yang ngurusin penjualan jersey dan lain sebagainya? Karena sementara ini kan misalnya jualnya jersey, tapi mungkin bulan depan ada tumbler, ada baju anak-anak kan. Apakah pengalaman itu juga coba di-share, coba diedukasi kepada pengurus klub yang rata-rata kan plat merah semua? Iya. Apakah itu akan dilakukan, Mas? ya pastinya. Itu pastinya kita lakukan. Dan kita pastinya juga melengkapi dengan benar-benar kita mandiri. Nah, dikala bisnis ini dibangun dengan mandiri, ya rasa kepercayaan kita pasti lebih tinggi lah. Itu aja. Dan kita akan menawarkan, karena kita punya sesuatu mesin yang akan membuat, bicara kasarnya, ada tambahan lah untuk brand kita nih, untuk menjualan seperti tumbler apa itu ya kan, kita akan tawarkan ke mereka. Nah, dikala kita tidak mampu pun, jangan kita tawarkan mereka, kan banyak yang seperti itu. Oke. Jadi lihat dulu. Nah, itu pastinya. Lihat ke kemampuan diri dulu. Kemampuan mereka juga. Iya. Mereka juga. Betul, Ah. betul. Nah, ini kan kita ngomongin yang agak gede lagi ya. Iya, siap. Sekarang kan aparel timnas kan udah aparel katanya lokal nih, Mills gitu. Iya. Nah, ad hoc pasti punya mimpi dong. Pastinya. Punya mimpi besar untuk. Nah, kira-kira kalau mau mewujudkan mimpi, Mil itu katanya 2 tahunan lah ya. Iya. Mempersiapkannya. Kontraknya 2 tahunan. Iya, Apakah 2 tahun. siap untuk dengan spare waktu 2 tahun siap untuk menjadi pengganti jika ada kesempatan untuk Wih, pastinya itu. Nah. Siap support, ya kan? Siap support. Siap bantu support. doa kita. Itu pastinya, ya kan? Nah, untuk saat ini mungkin kita belum ada kesempatan untuk itu, tapi misi kita akan larinya ke situ. Dia kontrak 2 tahun. Ya kita akan jadi lawan lah, paling nggak lawan bisnis lah intinya. Iya. Untuk mencapai ke depannya, intinya kan itu. Rasa kebanggaan tertinggi kita untuk mensponsori tim nasional, karena hati kita kan udah Indonesia. Iya, Nah, betul. itu kenapa tidak? Kemampuan saya selama ini itu saya curahkan. Itu titik tertinggi saya. Itu aja. Saya curahkan untuk semua ini untuk 2022. 2022. langkah terbaru apa Mas yang akan dilakukan? Katanya tadi dengar-dengar futsal gitu. Itu seperti apa sih Mas? Iya, ada baru rencana sih, Mas. Kayaknya ada penggiringan opini nih. Bang, supaya ditolong saya. Jadi mau bikin tempat futsal. Oke. Banget Mau bikin tempat dia yang futsal. nolong gue, lu ketawa dong. Di Kalimalang ya nanti. Nah, ya kan? Nah, itulah ada rencana. Jadi kita mau ikut lah berkompetisi itu nggak salah kan? Betul, Iya, betul. Ya kan? Jangan Kompetisi itu sehat. Ya kan? Persaingan bisnis itu paten lah bagi saya itu. Itu kalau memang dapat jembatan yang sangat manis sih ke tim nasional Nah, untuk sepak itulah. bolanya futsal dulu Iya, gitu ya. regulasinya seperti itu, Spidey. Nah, regulasinya seperti itu. Kita akan coba dikasih kepercayaan kalau mau PSSI, tim futsal PSSI paling nggak 2022 bisa referensikan saya ke timnas Indonesia. Betul. Oke. Nah, saya mau Masukin nanya kayak tadi kan udah pernah ngomong pengalaman di Tanah Abang, Iya. terus pernah jadi vendor, nembak ini, nembak itu. Iya. Mau nanya dari pengalaman selama berarti di 2008 itu nyaris 12 tahun ya? Iya. Nah, apa sih pengalaman yang paling berharga yang didapat dari pengalaman itu untuk ad hoc saat ini gitu, ibaratnya kayak udah pernah dihadapi nih dulu nih, jadi gitu apa gitu. Paling nggak dikeroyok orang.
dikeroyok orang. Iya, Nah, oke. tahu nggak Tanah Abang itu kerjanya ngeroyok. Iya, betul. Nah, dikala kita dibutuhkan harus jadi segini, begadang pagi siang sore malam. Iya, betul. Nah, disitulah makanya saya berani mengambil resiko. Secara kasarnya itu sebuah resiko. Mungkin Spidey juga tahu kan. Berapa tim yang dipegang, nah itu ya kan bukan masalah biaya, tanggung jawab kita ke timnya. Nah, dikala kita pegang tim itu, kita harus selesaikan tanggung jawab kita di tim itu. Oke. Nah, karena kita udah pernah menghadapi di Tanah Abang, udah biasa. Udah biasa, ya. Gitu. Nah, itu modal untuk masuk ke timnas ya. Oh, itu pasti, itu pasti. Nah, paling 400 baju satu hari kita siap. Makin terus. 400 baju satu hari kita siap. Nah, ceritanya gimana tuh? Maksudnya berani kuantitas besar dalam waktu cepat itu didasari oleh apa sih? Apakah kapasitas produksinya udah bagus, apakah mesinnya udah bagus atau gimana? Nah, kita kalau udah berani mengambil kapasitas itu, ya kita akan tahu dulu ya kan, pertama-tama kemampuan kita. Betul. Nah, paling pertama tuh kemampuan ya kan. Apa yang kita kurang mampu itu kita tutupin. Oke. Segi manpower, tukang jahit. Dengan kemampuan segini 200 orang. Kita tambah lagi. Oke. Ya kan? Ya. Nah, dengan segi apa lagi? Mesin sublimasinya. Dengan segini mesin, kita kemampuannya segini. Nah, itulah saya berani sekarang mengambil risiko 400 baju satu hari dan kita sudah lakukan karena kemampuan mesin dan manpowernya kita sudah cukup. Oke. Berarti itu salah satu kelebihan dari ad hoc adalah mereka berani, manpower mereka udah memadai untuk memenuhi produksi 400 dalam sehari ya. Paling nggak udah biasa perang lah. Perang di Tanah Abang. Iya, benar ya. Di sana kan emang kayak gitu, butuhnya cepat. Hello Kaiser, jangan lupa. Wow, saya tahu loh tempat itu. Dia pasti nggak lupa Kaiser sama saya. Iya, betul. Saya tahu. Kenal Bang. Kenal Bang. Sponsor saya. Bukan eskalator. Itu pastinya. Ruko ketiganya itu. Betul. Ya, ada 3 Kaiser ya. Iya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang sponsorship deh. Ini kan di bisa dibilang tahun pertama ad hoc ya. Iya. Udah berani bekerja sama dengan ada 9. Ini kita bisa lihat di atas ini ada 9 tim. Nyusul lagi kayak besok. Amin. Makasih. Kuala Lumpur Eva. Amin. Si Kabo. Amin ya kan. Apa itu? Persitara tadi barusan. Persitara barusan. Udah dikasih bocorannya. Kita pegang Persitara sampai manajernya semuanya kita semua kita urus Persitara. Jakarta Timur FC dong. Oke. Makasih saya. Masa cameo munculnya buat salam? Iya. Kayak OVJ. Iya. Yang mau saya tanyain tuh apa nih yang mendasarkan keberanian Pak Denny dan ad hoc berani bekerja sama dengan 9 tim dalam relatif waktu yang masih cepat. Sementara kita tahu kan banyak ketidakpastian. Itu apa yang mendasari? Paling dasarnya itu kita mengambil pelajaran ya. Dikala ad hoc hanya sebuah tempat produksi. Iya. Nah itulah. Dia tahu kemampuan dia hanya produksi. Ya kan? Mungkin bisalah jadi pesaing orang-orang yang lain untuk produksi. Tapi dikala dia tidak ada tantangan, kenapa enggak kita buat tantangan baru? Oke. Dengan kita coba masuk di liga. Iya. Siapa tahu diterima, ya kan? Alhamdulillah lah ya kan. Ada yang mungkin menerima dan ada juga mungkin yang tidak. Iya, betul. Nah, dikala dia tidak menerima, pastinya dia belum kenal kita. Itu nggak salah. Itu sangat tidak salah. Tidak salah ya. Itu nggak salah kok. Suatu saat dia akan kenal kita, ya kan? Nah, mudah-mudahan lah kita bisa berikan kepercayaan ke mereka. Itu aja. Oke, berarti ini udah 9 tim dan kedepannya masih akan berlanjut lagi. Still running ya. Dan ini saya dari opini pribadi saya aja nih. Kemunculan ad hoc ini kan yang cepet. Ini mengingatkan saya sama salah satu brand yang dulu pun risingnya cepet banget. Tapi ya sekarang belakangan agak gitu. Itu kan udah ada, seenggaknya udah ada pernah kejadian seperti itu. Iya. Dan apa strategi Pak Den untuk menghindari kejadian itu terjadi deh seenggaknya untuk ad hoc? Satu kapal 2 nahkoda. Betul. Berarti Pak Den bukan cuma Pak Den yang megang. Atau Enggak, gimana? satu kapal 2 nahkoda itu yang mereka lakukan. Oh, mereka. Saya paham ya. Dengar-dengar sih begitu ya. Ya, satu Kalau kapal. ini nggak pakai nahkoda, ini masinis ya. Oh, bukan lagi KKM. Pokoknya nakal mesti mati. Kenek batang kok Yes. Nakal mesti mati. Itu aja, ya kan? Iya. Satu kapal 2 nahkoda itu yang nggak baik dalam bisnis. Oke. Hanya satu kapal 1 nahkoda itu yang terbaik. Dikala kita ada mencoba orang berkanan dengan kita,
Nah, kita tanyakan dulu apa visi misi mereka. Oke. Kalau ingin sama bareng sama kita kedudukannya itu tidak akan Tidak pernah akan pernah terjadi. bisa, betul. Karena apa ya kan? Saya menjaga ini mungkin banyak yang di belakang ad hoc ini kan cari kehidupan di dalam situ. Betul, ya. Nah itu yang saya akan jaga itu. Itu Oke, aja oke, ya kan. oke. Saya nggak mau itu terjadi nanti gara-gara satu kapal 2 nakoda kita mengorbankan yang lainnya. Iya, Itu aja betul, kuncinya. betul. Oh. Silakan Bung Spidey, ada yang ingin ditanyakan kembali? Iya. Kalau tadi dilihat di sini kan ada pertanyaan nih. Ini Persela sama PSKC itu memang belum launching ya? Belum banget. Sama ini, gue tertarik banget sama Persela. Gue Ya, sempat bikin siap. konten juga bang sama Mas Estu sama Pak Yonan izin. Mereka itu kan tadinya pakai brand mereka sendiri, Oh, Octagon. benar. Kok tiba-tiba mau pakai ad hoc bang? Itu unik bagi gue. Ya. Apa sih bang yang bisa lo ceritain? Kenapa mau tiba-tiba mereka nggak mau pakai Octagon lagi? Iya. Itu kan seru tuh. Iya ya, Bang Spidey gini ceritanya. Mungkin di kala pandemi ini banyak lah yang bermasalah kan, pastinya itu. Betul. Ya kan? Nah dari segi finansial itu udah pastinya lah. Oh, Nah oke. pas kita tahu mereka segi finansialnya seperti apa, nah kita coba tawarkan. Ya kan? Karena apa risiko self apparel ini tinggi banget. Oke. Betul. Ya, Mas Spidey itu Mas, ya kan itu resikonya self apparel itu tinggi sekali. Betul. Apalagi pas masa pandemi seperti ini, Betul. ya, dia harus membiayai pemain, I see. nah dia harus bicara kasarnya produksi untuk bahan mereka juga. Nah disitulah kita tawarkan dengan lambungan itu, ya kan, dia setuju dengan visi misi saya. Nah kita kontrak di tahun berikutnya pakai pakai apparel ad hoc. Tahun berikutnya. Juga Octagon lagi ya? Ya tidak, Iya, tahun iya. berikutnya sudah ad hoc. Oke, berarti Seru. ya karena ada ya pandemi ini juga kan berimbas ke Finansial, ya. finansial. Yang pasti ini udah kayak Nike waktu sponsor ke apa ya? Ambro. Bukan ke Apa? Chelsea atau apa? Announcer sebelumnya. Ini kan jarang-jarang terjadi kayak gini. Oh, iya, Kalau Indonesia kan biasanya kan takut-takut nih. Itu kebaca Ya, sebelumnya. kebaca bener, gua berarti. bener. Kebaca gua. Nah, Orang Nike ya? bukan. Jadi gini, saya mengambil pelajaran dari situ. Iya. Kalau ingin profesionalisme, tidak ada yang namanya kontrak di kala musim sedang mau berjalan, dan itu yakin tidak akan beres produksinya. Iya, betul. Karena dia akan dikejar target. Itu saya jamin. Tapi memang itu faktanya yang terjadi. Itu fakta. Nah, itu Ya makanya. itu ketidakpastian itu tadi. Ketidakpastian. Ketidakpastian Nah. itu. Karena kalau dari situ biasanya kan persiapan buat bikin jersey jadi mepet. Nah, itu buru-buru. Hasilnya juga gak maksimal. Nah, Berarti satu sama penjualan. Iya. Konsumen malah dikecewakan, Ah, kecewakan. nah, pastinya. Kecewakan. Iya, benar. Jadi dengan Persela ini kan berarti ini sekarang baru Oktober, masih ada waktu. Kalau liganya mulai perkiraan Maret, berarti masih ada waktu sekitar 6 bulan dong ya. Oh iya, Nah, berarti itu persiapan untuk Perselanya lebih matang. sangat matang. Nah. Mungkin akan kita coba seperti ini, yang model kayak di Eropa, ya kan. Mungkin kalau Asia kita belum tahu, kalau Eropa udah saya lihat lah. Nah, dia tuh sudah persiapan musim sekarang belum berakhir, musim berikutnya itu Udah sudah launching. launching baju. Iya, udah bahkan pengembangannya pun ketika jersey musim ini dirilis, musim depan mereka pun juga udah mulai mempersiapkan kan ya. Nah, itu sudah menjual malah. Betul, iya. Nah, itulah makanya segi bisnisnya kita kejar seperti itu. Oh. Mudah-mudahan Indonesia sama. Sama. Intinya itu. Betul. Jadi intinya ini sebenarnya orang Tanah Abang, Ya. tapi gaulnya di Pondok Indah nih. Amin. Ini orang Tanah Abang, tapi gaulnya di GI kan deket tuh. Iya. Nyebrang kebun kacang doang. Geser. Atau nggak ke Menteng, ke Menteng. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Bisa. Ah. Iya. Jadi mungkin untuk Persela persiapannya lebih matang. Sangat matang. Awal tahun udah kita coba launchingnya. Oke. Meskipun sedang ada. Karena dia self apparel, jadi tidak masalah. Kalau untuk self apparel, dikala kita ada manajemen, ya bicara kasarnya udah ada deal-dealan lah kontrak seperti apa. Dan untuk menguntungkan untuk manajemennya pula, kenapa tidak? Itu mereka bicara. Itu bedanya self apparel ya, nggak ada orang lain ya. Betul. Tapi kita kalau ada apparel lainnya, dia kan harus Nunggu dulu sampai selesai. Nah, Benar. itu yang tidak bisa. Oke. Nah, kalau saya cukup tertarik sama Lalenok, Siap. kerjasama dengan tim luar itu gimana awal bisa terjadinya Lalenok bisa bekerja sama pada akhirnya dengan Avok itu kayak gimana sih?
Apakah pasti ad hoc yang mendekati ke sana atau kayak gimana? Kita punya agent. Agent, oke. Jadi kalau agent kita menawarkan pemain, nah akhirnya kita coba. Yang kita kejar, nah segi bisnisnya, ini kita berbagi aja. Segi bisnisnya, kalau kita jualan kalau itu Timur Leste Indonesia mungkin susah kali ya kita jual ya kan. Betul. Nah mungkin rakyatnya pun nggak banyak ya kan. Nah balik lagi, kalau kita apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, yakinlah hasilnya maksimal. Nah awalnya saya kerjasama sama Laleno cuman support. Oke. Ya label saya diakui lah sama Indonesia, intinya itu aja. Hanya support, tidak memikirkan, bicara kasarnya keuntungan lah. Tapi bagi saya keuntungan yang sangat tinggi bila diakui di Indonesia. Label kita ada di luar negeri, brand awareness juga naik ya. Nggak taunya Tuhan berkata beda, ya kan? Hampir mungkin 8 apa 9 tim Liga 1-nya Timor Leste pakai jersey dari kita, walaupun dia set aparel. Beli jadinya, itu Produksinya dia. malu sih. Iya. Lagi-lagi 400 jersey dalam sehari. Kalau dilihat ininya ada logo juga. Ada dong, ya kan? Datanya juga ada, ya kan? Salah satunya apa? Firman? Mana orangnya? Nah, salah satunya Santa Cruz. Santa Cruz. Nah, itu yang diberitahukan sama orang kami. Nah, ini Santa Cruz nih Liga 1 nih, Pak. Lah, kok bikinnya sama ad hoc? Gitu. Tapi labelnya kok kenapa nggak ad hoc? Dia beli. Termasuk Asalam juga berarti ya? Asalam, ya, benar. Asalam ya. Asalam itu mantan klubnya Marcus Horizon. Dulu sempat Marcus Horizon. Kami punya data dan real itu ada 8 tim yang pakai jasa kami. Beli. Jadi berarti kan gini, apapun ad hoc itu menjadi bagian dari, misalnya nanti tidak di Timor Leste lagi, tapi sejarah di Timor itu ada nama ad hoc. Iya, Nah, itulah. itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Jadi jangan ketika kita dikuasai oleh, misalnya kita mobil dikuasai Jepang nih, masa aparel dikuasai oleh Amerika juga kan? Iya, benar. Kita menguasai yang lain lah, tetangga-tetangga kita juga kuasai lah. Iya. Iya. Dan kedepannya bakal ada sponsor juga dengan klub Singapura. Ya, mudah-mudahan doain aja. Nah, ya, amin. Nah, kalau untuk sponsorship dengan klub luar ini, apakah ad hoc punya dalam kontrak itu punya ini nggak sih klausul ad hoc juga boleh menjual jersey mereka di Indonesia? Soalnya kan yang sebelumnya yang ke luar negeri jersinya tidak bisa kita temukan di Indonesia. Kalau untuk ad hoc gimana? Ya kalau tidak kita bisa jual gimana lagi? Betul. Itu tidak mungkin, ya kan? Dan mereka mengizinkan dong. Mereka mengizinkan berarti. Salah satunya Tanjung Pagar mengizinkan. Kalau untuk Tanjung Pagar sudah mengizinkan. Untuk yang lain kita belum, karena kita belum ada kerjasama. Nah, kita belum ada pembahasan untuk sampai ke sana. Ya kita belum bisa menjanjikan kata-kata yang lain. Nah, intinya yang dipastikan Tanjung Pagar kita bisa menjual. Dan Tanjung Pagar itu tim yang hidup kembali setelah lama vakum. Benar. Ini menarik sekali. Come from behind. Iya. Oke. Sama dengan kayak Ad hoc. ini ad hoc. Iya. Come from behind. Jadi menurut saya ya ketika orang Singapura aja percaya, masa orang kita nggak percaya? Betul. Nah, itu dia. Standar Itu. Singapura kan tinggi kan? Iya. Betul. Gitu. Meludah sembarangan yang nggak boleh. Nah makanya maksud saya, Rokok bro. iya kacau. makanya PSSI harus melihat juga ya. Mantap. Bukan yang kayak begini nih. PSSI harus ngelihat lah kemampuan orang, bukan yang dilihatnya duit orang. Iya. Kan duit akan muncul sendiri dengan apa yang harus kita prestasi yang kita Iya, hadirkan. itu makanya kita akan bangun segi bisnisnya di PSSI. Omongan ini tuh come from behind nih, sama penting. kayak ad hoc nih. Ini kalau ad hoc nih ngomongin soal come from behind, itu inspirasi tagline itu datang dari mana, Pak? Pribadi. Itu pribadi banget ya kan. Bicara come from behind itu emang benar. Kita hanya selama ini pelayan. Boleh lah, ad hoc ini apa, gimana, tapi maaf, mungkin mereka belum ada aparelnya, kita udah bikin baju jersey bola, walaupun pakai label orang. Betul. Itu aja. Come from behind. Nah, makanya dia datang dari belakang. Iya. Dayani. Betul. Benar banget. Benar. Oke. Come from Satu behind. pertanyaan nih. Boleh. Ini lu kan menamakan tempat lo ini Megastore ya? Siap. Itu berat loh menurut gue. Megastore itu berarti bukan store yang seperti biasa-biasa bukan? Nah, iya. Apa sih maksudnya Megastore yang lu maksud ini tuh apa? Oke. Apa ada rencana lain? Iya, gitu? siap Bang Spedi. Nih, aku jelaskan. Arti kata mega itu kan bukannya besar. Ya kan? Mega itu menurut saya di mana kita rekanan dengan beberapa tim di Indonesia. Nah,
disitulah baju mereka ada dengan satu titik, itu yang dibilang mega. Oh, Oke. tempat Nah, berkumpul. nah, klub klub. Jadi orang nggak akan mungkin bingung mencari. Dikala target saya Liga 1 7 tahun depan, ini saya berani utarakan. Liga 25 berani saya utarakan. Itu target. Tapi Tuhan mana tahu kasih jodoh saya seperti apa, kan nggak tahu. Tiba-tiba 10 gitu. Amin, amin. Mana tahu semuanya. Siap, ya kan Liga 1. Ya kan? Nah, Lihat yang megang toko udah gini. Kan bercanda kan yang baik aja kan. Betul, Nah, betul. gitu. Jadi siap-siap tukang presnya di sini bakal kenceng banget. ya, bukan hanya itu aja. Mega itu bukan hanya itu aja. Dikala kata Mega itu keluar, dikala kita akan bangun lagi mungkin di kota-kota lain. Oke, berarti ini adalah awalan ya. Awalan ini ya. Iya. Keren. Saya di Bogor ntar ada ya juga. Oh, kayaknya, sepertinya. Itu. Saya di Pak, support di kalau Bogor dong. kalau Jakarta buarannya Pak dekat rumah saya Pak. Asyik. Ya Pak, saya malas naik angkot. Oke. Semuanya kok pengen buka di Wonogiri mau buka ya. Medan. Medan udah ada. Medan. Medan udah pasti udah. ada dong, Bang. Harus dong. Kan baru. Oh, itu pastinya. Ad hoc baru ke SMS. Wih, mantap. Ini. Nah, itu store-nya ad hoc bareng SMS gitu ya kan. Nah, itu aja. Nah, kalau ini kita tadi udah ngebahas soal sepak bola. Selain di luar sepak bola nih Pak, Siap. produknya tuh apa aja sih? Ini kan saya lihat ada celana jogger pants, terus ada tas, terus ada juga jersey teamwear. Tadi ada kereta bayi juga. Wow. Lengkap ya Kirain. kayak kid station ya. Bukan. Kedepannya nih untuk misalkan kalau liga banyak ketidakpastian, apakah siasatnya dengan bikin ini kan ya pasti ya? Kira-kira mau bikin apa lagi sih Pak? Jadi paling nggak sepak bola betul. Paling pertama kalau di sepak bola ini apa yang harus dilengkapi dengan tim? Intinya itu. Apa yang harus dilengkapi dengan tim untuk tim? Itu yang kita akan produksi. Oke, Ya kan? Iya. Kayak trackpad, apa, tas, apa itu kita produksi. Betul. Itu yang paling pertama. Nah, berikutnya ya kita punya tim lah intinya ya kan, ya untuk mungkin mengajukan untuk pembangunan apa-apa ya kan. Nah, dia akan buatkan lah seperti apa. Ya kita akan setuju ya aja lah intinya kalau untuk positifnya. Iya. Itu aja. Berarti kalau untuk di luar tim pun mungkin kayak jogger pants, tas gini-gini mungkin bakal tetap produksi lah ya. Oh iya selalu. Untuk membantu penjualan juga. Ya membantu penjualan, paling nggak untuk tim tanpa membantu penjualan lah. Betul, intinya kan. betul. Oke. Misalkan Bung Spaidi ada yang ingin ditanyakan? Ya paling sih harapan sih, Siap. harapannya sih, apalagi tadi Pak Denny udah ngomongin rencana ke depan, pengennya juga jersey-nya makin bagus, makin keren lah ya, Oke, kualitasnya mantap, juga siap. makin tinggi, apalagi kalau dia dapat nanti tim nasional, Amin, gue ya, siap. pengennya kerennya nggak lebih keren dari yang lain gitu ya. Amin. Gitu aja sih. Ya itu aja lah, kami minta masukannya lah. Kalau untuk bicara kasarnya mungkin dari model atau tipe, kalau pengalaman kami kan hanya untuk, saya dulu jujur, Tanah Abang. Iya. Kelasnya massal. Jadi dikala ada memberikan masukan itu terima kasih banget buat kami. Itu aja ya kan. Iya. Oke. Siap. Nah, tolong dibantu masukannya, ya kan, bantuannya, ya kan, pemikirannya. Nah, kita akan coba kalau elaborasikan. Apakah ini terakhir mungkin? Boleh. Apakah ad hoc kalau di semua aparel di luar negeri itu selalu menghargai sejarahnya? Artinya banyak pelaku olahraga besar di sepak bola di Indonesia. Walaupun kita jarang juara, tapi kan ada orang-orang besar di situ. Apakah next ad hoc itu juga? Kebetulan saya kan suka sejarah nih. Apakah akan mengendorse orang-orang yang mungkin satu atau dua orang menjadi ikon? Kayak misalnya Adidas Beckenbauer, gitu. Ah, iya. Sampai sekarang masih ada gitu. Betul. Ya, apakah punya plan-plan hal seperti itu? Karena menurut saya itu kan bagian dari apa ya, kebanggaan, pride lah buat sebuah produk, buat sebuah negara. Apakah ada plan-plan seperti itu? Ya mungkin ada kita rencanakan seperti itu, benar juga masuk di akal ya kan. Dikala dia bermain bola dia masih jaya. Betul. Mungkin ya dikala dia tidak bermain bola mungkin dia lupa. Main bola ini kan nggak mungkin sampai selamanya. Betul. Nah itu sebenarnya kita sudah mulai. Dikala dia matahari mulai terbenam, ya kan. Kita persiapkan dia sebenarnya untuk itu. Tapi yang sebelumnya sudah terlena akan kami coba. Ya, sudah terlena dengan sekarang keadaannya seperti apa, mungkin ada rencana seperti itu. Dikala ada yang membawa kami, itu aja yang menuntun kami untuk jalannya seperti itu. Itu totalitas kami untuk sepak bola lah. Intinya itu aja. Siap bantu. Siap. Baik, Siap. siap. Mari. Saya ngebahas soal harga jersey deh. Harga Siap. jersey yang
Liga 1 itu 350 Benar. yang player issue. Benar. Untuk yang supporter 200 berapa? Jadi gini, kalau bicara harga jersey Hmm. itu bukan otoritas kami. Oh, itu dari klub ya? Iya, benar. Oke. Oke. Kalau mungkin menurut semuanya ini harga jersey itu dari aparel, mungkin saya yang paling bodoh mungkin. Karena apa? Saya selalu menawarkan harus dijual berapa. Masih saran aja. Iya. Masih saran. Gitu Oke, aja. oke. Sama untuk desain kita nggak punya. Punya kemampuan untuk desain. Makanya dikala ada desain yang menurut orang tidak baik, ya cobalah berbicara dengan manajemen Klub ya. klubnya. Karena apa? Kami cuma menyalurkan saja, menawarkan. Nah, sebenarnya itu saya mau nanya soal harga. Ini kan kaitannya ke harga produk, terus ada supporter version. Benar. Itu kan adalah salah satu cara untuk menekan penjualan produk. Benar. Palsu lah ya kita Iya, ngomongnya ya. iya. Sebagai Pak Denny punya pengalaman ada di Tanah Abang, betul ya? Iya. Apa yang Pak Denny lakukan untuk menekan seenggaknya penjualan barang-barang palsu gitu loh? Karena kita tahu deh, daya beli masyarakat Indonesia itu nggak setinggi warga luar. Saya kan nih selama ini kan saya nggak punya pengalaman nih. Boleh Pak Spidey, saya mau tanya nih, ya kan? Mungkin dari tahun 2019 apa dari tahun 2015 kita bermain lihat Liga Indonesia ini kan Bang Spidey yang lebih mengerti sama Mas-mas. Saya mau tanya, dulu sudah ada belum versi supporter? Supporter version di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. 2 tahun, 3 tahun ini. Kalau saya ingat-ingat itu dari timnya Eli Ebo yang Vilor, yang Nggak ada, batik-batik itu, Pekalongan itu Persib ada Pekalongan. versi supporter Itu version 2016 ya? 2016. Tapi itu bukan nggak jadi isu utama. Itu kayak semacam kayak bukan jadi prioritas itu. Iya. Jadi nggak masalah juga. Jadi Seakan cuma buat untuk ada aja gitu ya? untuk ada aja. Betul, Jadi betul, selama betul. ini kan nggak ada totalitas yang total gitu dari produk-produk aparel itu kan itu saya alami karena saya ngomong dari 2007 aja ya. Nggak boro-boro kok nyari aparel klub ya, aparel timnas yang sekelas produk segede itu susah dicari, tidak segampang. Baru 2010 mungkin itu gampang dicari. Betul. Kalau saya ingat itu yang dijual masal itu ketika Piala Asia 2007. Iya. Ketika 2007 itu ada supporter version sendiri, ada ori. Itu harganya waktu itu 1 juta kalau nggak salah, itu mahal sekali. Tapi itu pun terbatas. Nah, dan sebenarnya sekarang ini itu bisa dikembangkan, semuanya tinggal nyontek sebenarnya kan. Ya, Nah, tinggal dikembangin aja lebih gede dan lebih bagus lagi kemasannya segala macam, itu aja sih sebenarnya menurut saya si faktor itu yang menurut saya sih yang sekarang yang harus dikembangin. Iya. Tapi memang daya belinya masyarakat tadi dibilang Gibran memang rendah ya, maksudnya meskipun kayak kita kan orang kolektor kan memang membeli jersey yang harganya lumayan mahal, oke lah, karena memang kita collectible. Tapi kita ngomongin fanbase yang di bawah ini, yang daya belinya ya mungkin 100.000 masih banyak yang ngerasa mahal gitu ya nggak mungkin kita jual 50.000 juga kan gitu kan. Tapi kan semua ingin mempunyai, semua ingin memiliki klub, ya memang mau nggak mau harga pun seperti version yang memang baru berapa tahun kebelakangan ya memang di setting ya sangat rendah gitu, terjangkau sekali. Seingat saya sih mulai serius itu 2017 2017, iya. Mungkin sebelumnya ada Mitre, kalau ingat dulu ada berapa puluh ribu gitu kan. Terus selanjutnya Persija. Yang 2007 itu Nike udah bikin. Yang timnas ya. Jadi replika mungkin itu ya. Replika kan bisa dikatakan replika sama itu kan beda-beda tipis lah ya. Ini kan cuma penamaan sih menurut saya. Tapi maksud saya hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya memang ya si produk sendiri itu sebenarnya bisa nggak menyediakan itu, menurut saya sih. Menurut saya ya. Balik lagi kalau kita ya kan, kalau saya pribadi lah mungkin akan menawarkan ke manajemennya yang rekanan sama kami itu cobalah lebih dimurahkan lagi kan. Iya. Tapi kalau untuk keputusan kan di tangan mereka aja. Nah, itulah ya kan. Jadi kita nggak bisa ikut-ikut. Kita sih berharap itu aja ya kan, barang kita dibeli makin banyak. Betul. Ya kan, daripada barang-barang KW. Iya. Nah, itu yang makanya saya mungkin yang buat slogan mungkin boleh dilihat. Say no to KW. Siapa ya? Ya, saya Swedi. Karena apa? Saya takut dikawin orang. Betul. Tapi paling tidak gini, aparel punya campaign, klub juga punya campaign. Harusnya seperti itu. Jadi semuanya itu ya. bergerak. Jadi sepak bola kan katanya mau industri nih. Iya. Hulu sampai hilir ya harus sama. Harus sama. Harus Iya. sama, ya.
kan. Iya. Tapi kadang kala Iya. ya kan ya, mungkin pengalaman saya belum jadi aparel waktu itu. Saya pernah lihat kok ya kan mungkin beberapa klub lah ya kan. Dia yang black campaign sendiri. Nah, itulah ya kan. Itu yang kita hindari. Ketidakpastian yang Nah, pasti. dikala saya masuk dalam ikut dalam bisnis jersey di Liga Indonesia ini, itulah yang akan saya selalu tawarkan, Pak, lebih baik Bapak produksi ke kami, Bapak cari harga berapa daripada Bapak produksi dengan barang KW. Iya. Kan? Paling nggak izin lah. Kemampuan Anda tidak ada, ya kan? Boleh saya buat di tempat lain. Nah, intinya kan itu paling nggak izin. Iya. Nah, jangan bicara kasarnya sudah aparel membantu bicara kasarnya untuk kelangsungan buat liga satu musim. Iya. Nah, dengan enaknya, nah inilah yang saya hindarin. Dengan enaknya manajemen membuat sendiri. Yes, itu pernah terjadi ketika sebuah klub menjual sendiri tiket palsu mereka. Nah, itu kejam lagi itu. kejam lagi. Nah, Tiket itu- KW. Tapi yang jual dia sendiri. Nah, Tim yang ini. nah, tiket KW. Nah, resikonya kan terlalu besar sebenarnya. Nah, balik lagi. Aparel mengedukasi klub juga akan membantu. Jadi harusnya itu. Jadi ini ad hoc udah enak nih sebenarnya. Lu juga enak dong. Harusnya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Betul. Iya. Dan ada juga penggelapan. Oke. Nah, kita memberikan kepercayaan ke manajemen. Ada juga yang seperti itu. Kita di tahun pertama aja udah ada yang seperti itu. Ya kan, di tahun pertama ad hoc turun, udah ada yang seperti itu. Dikala jersey-nya sudah dijualkan, belum mereka laporkan. Padahal mereka sudah mungkin saya berikan, ya inilah supportnya ad hoc untuk timnya sudah, Ya. kan? Untuk timnya sudah, ya kan? Sekarang mau berjualan mereka tak perlu pakai modal, kita pokokin modalnya, kita suruh mereka berjualan, sudah. Nah, laporan kan sampai saat ini belum terima laporan. Nah, disitulah gimana mau industrinya maju. Ya. Dikala ada salah satunya merasa dirugikan. Betul. Intinya itu. Iya. Saya tuh selalu percaya sih industri kayak gini tuh kan kalau ada yang berbuat curang satu, Ya, terus nanti pasti yang dicurangin suatu saat bakal balas dendam nyurangin yang satu lagi. pastinya. Dan bakal begitu terus dan ya Ya, kita harap itulah. kita bisa mutus mata rantai hal itulah biar nggak terjadi lagi. Makanya Ya. menurut saya sih kayak kontrak, makanya mungkin dari segi kontrak ya Pak ya, Iya, benar. diperjelas seenggaknya nggak bakal ada kejadian seperti ini. Atau Iya. gimana cara dari ad hoc sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah kayak gitu tuh gimana kira-kira Pak? Kadang-kala di Indonesia ini udah bicara kasar yang tertulis aja masih berani. Betul. Itu aja itu yang bingung. Iya. Sudah tertulis, sudah ada dalam kontrak, sudah ditandatangani, Masih aja. masih aja. Nah, itulah kultur Indonesia. Yes. Itulah tugas kita, mas-mas sebagai kolektor, ya kan. Nah, tolong dibantu, ya kan, saling mengingatkan di tim, ya kan. Bicara kasarnya kita harus fair, ya kan. Take and give, ya kan. Iya. Kalau lu Yes. berharap pemberian orang, ya lu harus juga berani memberi. juga. Intinya Betul. kan itu. Betul. Oke deh, ini kita tadi sempat ganti baterai dulu dan lain-lain. Jadi Iya. tadi kita tuh udah ngebahas tentang produk KW dan Iya. segala macamnya nih ya. Hmm. Bung Spidey ada pertanyaan lagi, Bung? Mungkin satu terakhir kali ya. Boleh. Terakhir ya. Terakhir keberapa nih? Terakhir ketiga deh. Pertanyaan ketiga nih benar. Kan ad hoc ada toko di Bali. Iya, benar. Rencana ada Workshop, ada workshop di Workshop, Bali. iya. Itu rencana nanti ada mau buka store di sana kah? Sama tadi kan udah banget sudah cerita banyak soal Timor Leste dan nanti ada Singapura juga atau Malaysia juga, nggak tahu nih, jangan-jangan. Benar. Itu di sana juga akan ada rencana megastore kita juga nggak sih? Iya, ada pastinya. Oh iya, yang kedua rencana ad hoc itu kalau nggak Bali, Store ya? ya Megastore store, megastore-nya. Kalau nggak Bali, Padang. Oh. Yang kedua, Bali dan Padang. antara Bali dan Padang. Karena kita udah kerjasama juga sama PSP Padang kan. PSP Padang. Kita bantu support Ini dia. PSP Padang tuh di kota Kota Padang. Kota Padang. Pandeka ya? Minang nih. Ya, Pandai Kaminang. Ya, di Kota Padang ya kan. Nah, itu aja ya kan. Jadi kita support mereka ya kan sekalian untuk menjual ya kan mungkin produk-produk etok yang rekanan sama tim Liga 1 Liga 2. Betul. Oh ya, Itu aja. jadi ada
di Padang ada jersinya PSMS Medan dong. Pastinya, Waduh. Pak Edi. Nah, itu yang kita akan coba, ya kan? Nah, Seru juga. Ya kayak Manchester ada di Jakarta. Iya juga sih, bayangin di mana aja kan? Iya. Nah, salah. Yang penting kita izin. Nanti Betul. siapa tahu kalau ke Singapura nih ke mallnya yang juga jual jersey itu. Restoran. Nah di situ ada jersey PSP Padang. Nah, itu bisa. Betul, Kita udah coba rekanan sama Tanjung Pagar dikala kita akan menjual jersey-jersey rekanan ad hoc di sana. Iya. Oh, jadi jersey lokal Indonesia ada di Singapura. Iya. Itu pasti. Akhirnya. Pastinya dan pastinya intinya itu. Nah, aduh apa itu? Telepon gue jatuh. Jadi, nah kalau saya mau nanyain soal ada buka store di Padang, Ya. terus bakal menjual jersey PSMS. Hmm. Nah, ini kan kita ngebahas tentang iklim sepak bola Indonesia ya. Siap. Masih ada klub-klub yang suka bersinggungan satu sama lain. Hmm. Andai kata nih kita Pak Denny suatu hari megang satu klub besar di Indonesia, tapi sementara di rivalnya ini juga buka. Nah, itu kira-kira apa yang akan Pak Denny lakukan untuk mensiasati? Pertanyaan nih mantap nih. Nah, jadi gue jelaskan nih ya. Gue jelaskan. Rival itu adanya di mana? Hanya di lapangan bola. Betul. Tidak di baju. Nah, bukan di baju, bukan di store. Nah, iya, betul. Boleh fanatik. Hanya sampai keluar dari lapangan bola ya sudah selesai. Iya. Nah, itu yang kita akan bangun image-nya. Supporter Indonesia itu yang kita coba. Kita satukan mereka. Ya kan? Nah, Konten itu bagus. intinya. Konten Penting intinya kita satukan supporter Indonesia, kita coba. Ya kan nggak ada salah yang kita mencoba kan? Betul. Hasilnya seperti apa mudah-mudahan maksimal. Nah, dikala di situ ada supporter yang masuk, ada PSMS Medan, ada Orang Persiraja. Medan, orang Medan yang di Padang, orang Aceh yang di Nah, Padang. itu akhirnya dia nggak Sekarang sulit. kalau ngomong Lamongan, orang jualan pecel lele di Medan banyak. Nah, apalagi di Jakarta. Nah makanya harus Waktu di Teladan kan ada tuh yang bumbu. Nah makanya berarti kan ketika orang sana timnya ke sana nggak harus beli online jauh-jauh kan. Nah, Cuma itu kira dia. jauh, sana kira mahal. ada. Nah, maksudnya kayak gitu menurut saya sih itu Iya, iya. itu sangat Bagus, ya. dan menurut saya ya ad hoc ini megastore-nya kan nggak cuma ini, nggak benar. cuma satu produk, Ya. banyak produk dan Ya. menurut saya sih save-nya di situ. Maksudnya Ya, save ya. mengedukasinya di situ. Kalau perlu megastore-nya ada kafenya tiap sebulan sekali ada Pertemuan. pertemuan Iya. apa hearing apa Nah, itulah. diskusi dengan lokal ya itu Nah. kan lebih menarik sih. Iya kan persaingan itu hanya di lapangan. Iya. Nah, itu saya pengen saya buat seperti itu. Boleh di lapangan kalian bersaing intinya ya kan, tapi kalau di luar ya kalian saudara sama satu Iya. Indonesia. Betul. Intinya kan itu. Betul. Oke. Apalagi kalau pegang timnas ya. Mantap. Support ya. Iya. Support ya. Kita bantu doa, kita bantu Support. memberikan. Gila, 2 kali muncul cuma sujud. Keren banget. 50.000 loh subscriber ya. Gitu doang. Gila banget. Jadi berarti ya udah ada inilah ya, Iya. sebenarnya udah memiliki persiapan untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu. Pastinya. Oke. Jadi dikala pun bicara kasarnya ada sebuah tim yang tidak mengizinkan kami menjual produk yang lain hanya untuk tim dia aja, ya silahkan. Kita tetap rekanan kok sama mereka, tapi Betul. kita akan bangun store juga di daerah dia Oh. dengan produk yang semuanya dengan labelnya kan ad hoc, bukan label timnya dia. Betul. Nah, ya dia punya bicara kasarnya otoritas, ya silahkan jalankan otoritas dia, dan kita juga punya otoritas. Iya. Kita bebas menjualkan. Betul. Nah, intinya itu. Oke. Keren. Keren. Nah ini di sini tinggal menit ya. Berarti kita beralih ke situ ya. Ah. Berarti ini mau nanya nih. Siap. Kan udah ada di online ya. Siap. Di beberapa marketplace kita tahu. Cuman mungkin kayaknya produknya belum dilengkapin lagi. Ini Siap. kedepannya apakah di marketplace akan diseriusin? Mungkin di ada official store nanti di Tokopedia lah atau Shopee atau apa gitu. Iya. Apakah Ini penting lagi nih. apakah Spidey. akan seperti itu kedepannya? Kita akan berbagi. Banyak komplain orang kenapa tidak ada ad hoc di Tokopedia kayak semacam toko online, Ya, official store. official store toko online. Kita tidak mau. Intinya itu aja. Oh, apa itu alasannya? Alasannya menghindari pembajakan karena banyak pemain Tanah Abang jualnya di online shop. Gimana kita mau tahu? Kita juga dagang di situ. Nah, dikala kita tidak dagang di situ, kita komitmen resiko satu pertama yang harus kita tanggung ada, ya kan? Kita akan menjual pasti barang lebih sedikit.
Nah, ya. Ya dong, karena orang belum tentu percaya dengan online IG kita. Ini nyata apa enggak kan? Nah, itu udah gua rasain. Udah gua rasain banget, ya kan? Oke. Tapi itulah tugas kita, memberi kepercayaan ke mereka. Betul. Dan tidak mau beli pun, ya itu bukan jodoh kita, berarti bukan rezeki kita. Benar. Tapi dikala dia berani membeli, nah disitulah jodoh kita. Nah itu aja. Kenapa tidak ada online shop? Biar kita bisa memonitoring barang KW. Intinya Oh, itu. berarti kenapa nggak mau membuka di e-commerce? Ya? Itu alasan. Iya, pasti saya hindari barang KW. Nah, kalau tidak ada di e-commerce, timbul ada di e-commerce berarti itu bukan barangnya, produk Barangnya. Oh, original. Jadi untuk sementara adalah untuk kalau muncul di marketplace, Iya. berarti bukan barang ad hoc. Ya, itu aja. Bukan sementara dan selamanya. Berarti, wah, berarti pejuang-pejuang cashback point tidak ada kesempatan ya beli. Oh, tidak ada kalau untuk jersey. Ya. Untuk jersey. Oh. Tapi kalau produk lain, Semua nah yang ada ya? tidak berbau hubungannya dengan tim Liga 1, Liga 2, tim bola lah intinya, ya kita bisa lah, itu akan coba. Oh. Tapi kalau ada berhubungan dengan tim, itu aku sangat menghargai suatu tim. Cara menghargainya itu, jangan coba di copy produk ad hoc. Itu aja yang berekanan dengan tim manapun. Kalau dia copy akan berurusan dengan hukum. Oke. Berarti Itu maksud ID intinya. Tapi kalau misalkan untuk klubnya nih, misalkan ada salah satu klub punya official store di marketplace, mereka masih boleh menjual produk atau ada kesepakatan lain untuk hal-hal kayak gitu? Pastinya ada kesepakatan lain. Oke, berarti Tidak akan pernah dia akan menjualkan di marketplace-nya mereka. berarti untuk Ya. sementara Boleh tanya Persiraja yang sudah kita jalanin. iya. Berarti Persiraja, kalau ngomongin Persiraja Store boleh menjual ini di Instagram mereka. Kalau di Instagram ya Boleh. salah. Tapi kalau di marketplace itu kerjasamanya lain lagi. Lain lagi. Kita akan telepon di mana ada itu walaupun Persiraja karena tidak ada kita perjanjiannya ke situ. Oh, memang tidak boleh. Ya, Mereka aja bukan, tidak boleh. bukan tidak boleh. Kita tidak mau barang kita di-copy. Dan itu kan juga menguntungkan Persiraja juga sebenarnya. Akhirnya Persiraja tidak ada barang-barang tembakan yang dijual secara umum. Betul. Iya. Ya, gampang aja tinggal di search di Persiraja tiba-tiba ada keluar dipastikan Bukan dari Produk etok. gitu. Selesai. Gampang banget mendeteksi. Iya kan? atau kecuali produk ori tapi orang BU. Nah, nggak bisa juga pastinya ada laporan itu pasti. Kita udah minta laporan, karena diberikan laporan ini produk ad hoc apa bukan, pasti kita jawab bukan. Tolong kita somasi. Iya. Ya kita somasi, nggak ada cerita. Berarti yang BU tapi punya jersey ad hoc jualnya di Facebook. Nah, kalau nggak Facebook, IG. Nah, ada pastinya. Iya. Berarti itu emang udah dari bentuk kerjasamanya ya. Iya. Untuk sementara tidak untuk selamanya nggak bakal ada. Nggak akan ada ya kerja sama. Oke. Berarti untuk lini pembelian ad hoc secara langsung bisa via WhatsApp, via Instagram dan Ya, apa lagi? via WhatsApp, Instagram, ya dengan IG. Ya, oke. Dua itu ya berarti ya. Ya IG ya sama WhatsApp itu aja. WhatsApp. Oke. Kalau nggak langsung datang ke official store. Makanya itulah kita siapkan Megastore ini. Nah, di mana yang ada rekanannya dengan ad hoc, kita akan ada store-nya. Oke. Itu aja. Oke. Nah, ini agak nyentil dikit nih. Boleh. Kepala saya. Ya. Buka Megastore di kota yang klubnya di sponsorin. Iya. Ketika kerjasama itu selesai, tokonya mau gimana? Dibiarkan. Dibiarkan. Ya, Akan kita lanjut tetap juga terus. Iya. Karena Itu memang industri bisnis. Toko itu Oke. bukan hanya untuk klub. Toko itu kan berdiri bukan karena klubnya, Betul. karena meganya. hanya ad hoc yang punya toko, bukan klubnya. Nah, Betul. itu. Oke. Kan Etok yang punya tokonya aman lah itu Dan ya kan. jaga-jaga kalau timnas lagi jualnya di situ. Nah, itulah. Belok lagi. Penting itu. Gila. Jadi Jadi apa? kan kalau aparel Amri kemarin tuh cari di Medan susah, besok timnas kalau ada ad hoc cari dimanapun di Indonesia Iya. gampang. Nah, Padang itu penting. nemu. Nah, itu Iya. ya kan. Ya, Padang ada di ada. Anu, kami ada di mana-mana. Nah, itu. Ya. Oke. Berarti kita udah ngebahas tadi dari semua sepak bola. Tadi nih sebelum kita ngerekam ada obrolan mau masuk ke basket. Ya. Ya. Ini berarti kan kalau ini buat yang nonton belum tahu ya, Iya, logo kerbau ini diambil dari karena Pak Denny itu suka
Chicago Bulls. Chicago Bulls. Betul Nah, ya, tapi dari di sana banteng, di sini diambil kerbau karena kerja keras. Ya, pekerja keras itu. Filosofinya kan kerbau itu binatang yang pekerja keras. Pekerja keras. Pembajak sawah. Pembajak sawah. Kan itu. Betul. Gampangnya aja. Gampangnya itu. Ya. Nah, ini katanya mau masuk ke industri jersey basket. Basket. Udah ada obrolan, apakah udah ada yang deal atau gimana? Udah obrolan kisaran 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita dengan tim basket yang mungkin yang ditinggalkan MBB lah. Oke. Ya kan? Dia nggak nyebut klubnya, dia nyebut brandnya. Iya. Apa sih? Nah, itu. Ya kan karena dia sudah selesai kan. Betul. Sudah habis nggak ada. Udah ada di portal kok. Sudah tidak ada masalah. MBB kan sudah tidak ada. Betul. Nah, itulah. Itu salah satunya. Oke. Apapun yang ditinggalkan mereka ya kita coba. Kita coba. Betul. Ya kan? Makanya come from behind. Bebas. Ya, apapun yang ditinggalkan mereka kita coba. Oke. Intinya seperti itu. Iya. Dan mungkin musim berikutnya ya bukan yang ditinggalkan sama MBB lagi. Ya Oke, kan? yang Nah, kita bermain. ikut kompetisi juga. Betul. Oke. Oke. Ini basket, OTW, sepak bola udah. Kalau olahraga lain kira-kira gimana? Pak Den, apakah menurut Pak Den ini ada yang potensial nggak sih selain dua olahraga ini? Mungkin badminton, mungkin Atau mungkin lifestyle sport? lifestyle. Leisure. Sekarang kan gaya hype beast nih kita. Iya, jadi ada nih cerita ya kan. Hmm. Gambarannya sih udah saya lihat dan Hmm. mereka ada banyak masih masukan ke kami kan. Kalau kami kan hanya orang produksi. Betul. Tapi dikala ada masukan ke kami, baik, itu kami terima. Yang namanya apa? Game online. Itu. game sih nggak game online itu. Iya. Nah, itu kita mungkin yang paling dekat ngerambah basket dan game online. Dua itu ya. Ya. Gue bikin jersinya Among Us dong. Waduh, Mantap. Ya kan kan? mainnya bentar ngapain pakai jersey. Iya. Ya. Berarti e-sport pun akan apa namanya? Ad hoc akan masuk ke e-sport mungkin dalam waktu dekat ya. Iya. Tapi untuk olahraga lain mungkin masih wait and see ya, harus kita ngeliat kondisi pasar. Ya, jadi gini yang kita lihat kan profit. Betul. Ya, nggak mungkin lah. Bikin doang. Sharing profit nggak mungkin nggak ada itu. Betul. Apapun nih kalau kita punya jiwa bisnis, ada sharing profit yang kita Betul. lihat ya kan. Iya, betul. Nah, apalagi kalau ya kan dibilang ya itulah game online ini sharing profit itu menjanjikan, kenapa enggak? Betul. Ya kan? Mhm. Ya kita bangun divisi itu. Oh, Ya, dengan beda. Divisi bisnisnya ada masing-masing bagian. Kalau untuk liga ya liga. Oh. Untuk basket ya basket, ada masing-masing dia. Berarti akan dipisah. Oh pastinya, ya kan. Cuman tetap produknya satu atap. Produk satu atap. Divisinya aja yang berbeda. Oke. Ya untuk menghindari ini juga ya bentrok atau iya. apa namanya kayak, aduh sibuk ngurusin yang ini yang ini Nah, jadi nggak pegang. itu, Mungkin iya. itu alasannya ya. Iya. Dibantu lah tolong. Siap. Pokoknya kalau saya sih pribadi kritik dan saran bakal selalu fair Pak. Apa bakal saya sampaikan. Amin. Gitu. Makasih. Nah ini kalau ngelihat desain, saya tuh ngerasa ini kan tadi udah bilang asalnya dari klub ya. Kalau kita tahu lah di Indonesia Sublim kayak gini kan udah beberapa tahun ngetren ya. Dan besar kemungkinan menurut saya kayaknya trennya tinggal beberapa tahun lagi Pak. Kalau di luar kan udah fokus ke inovasi bahan ya. Dari ada jacquard atau apalah itulah. Rajutan atau apapun. Apakah kedepannya nih sebagai orang produksi Pak Den dan Ad hoc akan melakukan inovasi kayak gini atau gimana? Karena menurut saya Sublim itu udah 2016 banget. Iya. Udah dari Salah satunya pelopornya kami. kan? Tuh, yang bikin langsung sampai ngomong. Iya, Makanya, salah Pak, satu pelopornya kami, ya kan. Nah, Dan- jadi kalau untuk Sublim, nah mungkin berinovasi akan kita gabungkan. Sublim plus campur bahan. Sambung bahan. Nah, kita iya. berinovasi aja coba. Betul. Itu aja. Iya. Iya, karena kalau nih mungkin Spidey bisa bantu ini kali ya. Kan kalau di Indonesia ini sekarang trennya kalau nggak Sublim, potongannya raglan kayak Nike. Ya, yang belakangnya begitu. Mungkin Ad hoc bisa berinovasi dan tadi saya juga udah lihat tuh Persiraja yang away, bahannya kan udah beda. Nah, itu mungkin bakal jadi salah satu bentuk inovasi dari Ad hoc juga. Ya itulah inovasi dari kami. Betul. Salah satunya ya kan. Nah mudah-mudahan juga nih kan esok akan mendatangkan mesin baru. Ya kan? Oke. Nah, Mesin. jadi ya mungkin kita cobalah yang model-model kayak model ya yang bolong-bolong gitulah. Itu menurut saya inovasi yang
ya worth it untuk dicoba di Ya, Indonesia. kita akan coba lah itu. Betul. Bolong-bolong terus kayak- Sembriwing ya, biar sembriwing. Biar dilari anginnya masuk. kan kita tahu ya Indonesia Ada iklimnya ventilasi. kayak apa ya. Ya. Ventilasinya ada. Betul di Indonesia tidak ada musim dingin teman-teman. Kalau nggak panas banget hujan udah. Oke, jadi inovasi mungkin dari segi bahan dalam setahun atau 2 tahun mungkin ya, setahun mungkin ya. Ya setahun ini. Setahun ini, oke. Oke. Kita juga punya mesin rajut bahan sendiri. Mesin rajut bahan sendiri. Aman. Jadi nanti kalau timnas Wah, kayaknya kayak gambar kepala Garuda. Kita dicoba sendiri, ya kan? Nah, makanya tolong bantu masukannya. betul. Siap. Itu kepala Garuda nih. Nah ini sih yang saya suka dari Pak Denny ini dari tadi, mohon masukannya. Kayak kalau menurut saya kritik dan saran itu nggak bisa dilepaskan dari sebuah produk ya Pak. Oh iya. Jadi, saya tuh nggak mau ketika ada satu brand dipuji terus, itu menurut saya kurang sehat karena mereka nggak merasa ada kebutuhan untuk inovasi, untuk memperbaiki, dan hal itu bisa berdampak buruk bagi aparel. Jadi Tidak pastinya. saya berharap tuh ad hoc begini ya, kalau ada kritikan bisa diterima dengan baik. Iya, siap. Terus kalau ada misalkan saran dari kolektor, dari fans, dari manapun bisa diterima. Pasti diterima, ya kan? Siap. Kalau itu saran yang baik untuk memajukan dan Betul. membuat lebih bergengsi lagi, ya Betul, kan? betul, Nah, betul. produk kita kenapa tidak? Betul. Intinya kan itu, Nah, ya dan kan? tadi ide Mas S itu juga ya, hearing ya Mas ya, kayak dikumpulkan. Paling nggak jangan idealis lah, intinya itu aja. Ya, Karena yang lu buat itu bukan buat lu sendiri. Betul, saya setuju. Buat sama-sama, Saya ya setuju, kan? betul. Nah, yang nilai pun bukan lu sendiri. Betul. Banyak orang. Saya Nah, setuju intinya itu. soal Makanya saya Sama-sama selalu bikin bilang, gorengan, kalau gorengannya ini merakyat pasti akan lebih laku. Itu pastinya. jersey. Betul. Iya. Ya, itulah kurang lebih ya. Tadi saya suka nih sama idenya Pak Estu ya. Hearing berarti kita datengin beberapa mungkin supporter, Iya. ngobrol bareng-bareng apa yang mereka mau, karena balik lagi jersey ini kan bakal jatuh ke tangan konsumen ya Pak. Oh iya, pastinya. Jadi mau nggak mau kita harus dengerin kemauan mereka, terus aspirasi mereka juga harus didengar. Iya. Itu aja sih. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Mungkin ada ini yang nonton bingung deh tadi kenapa kameranya pindah. Jadi ngiri ya. kamera saya baterainya memorinya habis. Jadi kita terpaksa berpindah. Jadi agak miring gini nggak apa-apa. Makasih untuk Pak Denny, Ya, sama-sama. makasih Spidey, makasih Estu, Bung Estu. Terima kasih. Komentator. Boleh dong terakhir kita bikin slogan. Apa nih? Say no to jersey KW. Wah. Nah, itu penting banget. Ini nih yang bikin duluan silakan ngomong. Oke. Buat gue, lu ya, semua yang di rumah. Oke. Say no to jersey KW. Keras kalau gitu. No. Tapi kenapa awalnya kayak nyeret gitu tuh apa? ada ini ya. Lo jangan gitu, lo jangan beli KW. Gitu. Saya setuju soal jangan beli KW, dan ya kedepannya semoga klub-klub juga bisa menyediakan jersey yang harganya menurut saya terjangkau. Oke. Ya, gitu. Pastinya harusnya. Ya kan? Oke, Gibran Gumilang dari Ulas Jersey pamit. Jangan lupa klik like kalau lo suka, kalau dislike juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting lo subscribe channel ini untuk melihat konten-konten selanjutnya. Ulas Jersey pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke.